Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gilmani Amalia Zaro, biasa dipanggil Alia. Saya mahasiswi semester 2 dari program studi Sastra Inggris dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebelum masuk ke pembahasan, Alia ingin mengajak kalian untuk memikirkan beberapa hal. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana umat Islam itu tahu tentang tata cara sholat yang benar dan tak lupa bacaan-bacaan yang di dalamnya? Lalu, bagaimana umat Islam itu dapat mengetahui tata cara berpuasa, adab dalam kehidupan sehari-hari, atau berbagai ajaran yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi selama yang kita tahu, sumber hukum ibadah-ibadah yang kita laksanakan seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu berasal dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang tata cara kita menjalankan ibadah-ibadah tadi. Dari sini, kira-kira teman-teman tahu nggak sih akan Alia jelaskan? Ya, hadis. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu hadis. Namun, pastinya ada beberapa dari kalian juga yang belum mengetahui apa itu hadis. Hadis itu adalah sesuatu yang datang di Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan, dan selama ini dijadikan landasan hukum oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang terdahulu. Hadis sangat membantu kita dalam memahami beberapa ajaran yang ada dalam Al-Quran secara baik, jelas, dan rinci. Tadi Alia sudah menerangkan tentang sedikit apa itu hadis. Pada zaman dahulu, pada Nabi Muhammad SAW, narasi hadis itu disampaikan atau berbentuk informal. Kenapa? Karena para masyarakat atau orang-orang di sekitarnya selalu membicarakan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau teman-teman tahu, pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mencatat ataupun menghafalkan apa yang mereka lihat dan dengar dari perilaku dan ucapan beliau. Oleh karena itu, dan beberapa alasan tidak adanya pencatatan atau penghafalan hadis, salah satu alasannya yaitu Nabi Muhammad SAW melarangnya. Kenapa kok Nabi Muhammad melarangnya? Karena beliau mengkhawatirkan terjadinya pencampuran antara hadis dan Al-Quran, yang pada saat itu Al-Quran adalah sumber utama dari beberapa hukum. Baru setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat mulai mengumpulkannya. Walaupun pada awalnya disampaikan secara lisan oleh para perawi lain. Setelah itu, di awal permulaan abad kedua, yaitu di masa Umar bin Khattab, sahabat mulai membukukannya, kemudian jadi pembukuan besar-besaran pada abad ketiga. Tujuannya apa sih dibukukannya hadis itu? Ya, benar, untuk meneruskan memori atau ingatan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dapat memengaruhi hidup para sahabat kepada generasi-generasi berikutnya, hingga kita dapat mengetahui beberapa hal yang dulu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Karena dulu hadis dihafal dan dicatat, maka tak heran kalau ada beberapa hadis yang tidak bisa dijadikan landasan hukum karena dianggap terlalu lemah. Biasanya hadis itu dinilai dari segi sanad atau perawinya dan juga dinilai dari segi matanya. Lantas kira-kira apa sih yang menjadi syarat sahnya sebuah sanad? Sini Alia kasih tahu. Syarat sahnya sanad itu ada 5, yaitu terhindar
keterampilan perawi, tingkat kemampuan perawi dalam memelihara hadis, dan tentunya persambungan sanad para perawi. Jika perawi atau sanad dapat memenuhi syarat-syarat tadi, maka kita dapat menggunakan hadis tersebut sebagai landasan hukum, karena hadis tersebut sudah menjadi atau sudah termasuk hadis yang kuat dan sudah mendapatkan julukan hadis yang sahih. Sedangkan hadis yang lemah biasanya kita juluki sebagai hadis yang dhaif. Ingat, hadis dhaif itu tidak bisa digunakan menjadi landasan hukum. Namun, ada satu pendapat dari seorang sarjana muslim dari Mesir, yaitu Husin Haikal, mengatakan bahwa hadis tidak dapat dinilai dari segi sanadnya saja untuk menentukan kesahihan dan kedhaifan hadis tersebut. Menurut Haikal, hadis lebih baik mempunyai kesesuaian dengan Al-Quran. Artinya, dia lebih bersandar dengan matan atau teks daripada sanadnya. Pendapat Haikal ini merujuk pada pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa suatu hadis tidak dapat disebut sahih jika bertentangan dengan kesesuaian Al-Quran. Dari sini muncul deh pertanyaan dalam benak Alia, kira-kira hadis itu punya kategori nggak sih? Tentu punya dong. Hadis memiliki beberapa kategori. Yang pertama adalah hadis qauli atau yang biasa kita sebut hadis qauli atau hadis qauliyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa pernyataan, anjuran, perintah, ataupun larangan. Dan yang kedua yaitu hadis fi'liyah atau hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi, baik itu berkaitan dengan hukum, ubudiyah, atau hanya untuk menerangkan kebolehannya saja. Terkadang sunnah fi'liyah atau hadis fi'li itu juga tidak memiliki kaitannya dengan hukum, melainkan perbuatan yang hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk yang ketiga, ada hadis takririyah atau sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berupa penetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan yang dilakukan para sahabat yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi Alia sudah menjelaskan tentang beberapa kategori yang ada dalam hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Alia hendak menjelaskan apa itu perbedaan dan persamaan konsep antara hadis, asar, sunnah, dan juga khabar. Yang pertama, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun keputusan. Yang kedua adalah sunnah. Sama dengan hadis, namun sunnah ini dapat digunakan dalam dua ruang atau lingkup yang berbeda, yakni dalil agama dan hukum taklifi. Yang ketiga adalah asar. Sama dengan sunnah dan hadis yang juga berupa perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang keempat dengan khabar. Sama dengan hadis, sunnah, dan asar, namun ada sedikit penambahan di khabar, yakni berupa perkataan, perbuatan, atau keputusan yang diambil oleh para ulama. Nah teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai hadis. Dimulai dari apa itu hadis, syarat-syarat sanad hadis, dan beberapa kategori tentang hadis. Dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa hadis itu tidak hanya berupa kumpulan riwayat tentang Rasulullah SAW saja, melainkan hadis juga menjadi pedoman yang membantu kita mengamalkan dan memahami beberapa ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Semoga materi saya yang saya berikan pada hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat atau menonton video Alia bahkan sampai akhir. Saya Yulmani Amalia Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.